Waktu itu saya belum sadar nih, maksud tujuan kita untuk jalan apa ini. Di kemudian hari saya baru sadar bahwa di wilayah itu ada namanya Prasasti Sojomerto yang memberikan satu nama, Salyendra Satila Kaisa. Kemudian sahabat saya berkata, mari mas kita naik ke Ondo Dhuwur atau Ondo Luhur. Saya bertanya, apa itu Ondo Luhur? Salam jumpa dengan Jurnal Hendra. Oke, saya berjanji pada pemirsa untuk bercerita sesuatu cerita yang berhubungan dengan perjalanan spiritual saya yang terkait dengan Borobudur. Oke, ini agak berat ya. Jadi satu ketika saya punya mentor, buat saya seorang mentor dan sahabat sekaligus. Beliau tiba-tiba ujuk-ujuk bilang, Mas Hendra, ayo kita jalan yuk. Gitu. Jalan kemana mas? Ya pokoknya jalan. Nah, ya kita mulai akhirnya berjalan dan sampai di kota Pekalongan. Waktu itu saya belum sadar nih, maksud tujuan kita untuk jalan apa ini. Di kemudian hari saya baru sadar bahwa di wilayah itu ada namanya Prasasti Sojomerto yang memberikan satu nama, Salyendra Satila Kaisa. Kemudian sahabat saya berkata, mari mas kita naik ke Ondo Dhuwur atau Ondo Luhur. Saya bertanya, apa itu Ondo Luhur? Jawabannya sederhana, tangga menuju keagungan, tangga menuju kebesaran. Nah, kita lewat dari Pekalongan, kita mengarah ke selatan, mulai naik ya, mulai ada tanjakan-tanjakan, sehingga siang hari kita sampai di Dieng. Nah, di sini kita berkunjung ke beberapa situs yang ada di Dieng, terutama situs-situs candi dengan pola Batara Kala yang tidak berjanggut. Nah, ciri-ciri kala atau gambar-gambar raksasa di percandian Dieng itu tidak berdagu, tidak berjanggut. Ini ada satu hal yang mistis dan magis buat saya. Gitu. Di sana kita diam beberapa saat ya. Kemudian kita jalan mengarah ke situs Liangan. Kita turun ke arah Temanggung. Di Temanggung kita juga menyaksikan situs Liangan dan melihat beberapa kenampakan yang luar biasa di situs itu. Kemudian perjalanan kita lanjutkan ke Magelang. Kita masuk ke Borobudur. Nggak tahu gimana ceritanya, hari di mana kita berkunjung ke Borobudur tampaknya nggak ada pengunjung, sehingga kita bisa agak bebas untuk mutar-mutar di sana dan memperhatikan beberapa relief. Tujuan kita datang ke Borobudur baru diberitahu bahwa kita di Borobudur untuk merekam data-data relief yang berisikan bahan-bahan pangan di era itu. Gitu ya. Jadi namanya lanskap pangan atau food landscape di Borobudur. Nah, setelah selesai ke Borobudur, kita turun lagi nih, gitu. Kita turun lagi, tapi kita naik lagi ke Salatiga. Kita tidak turun ke Yogyakarta, kita naik ke Salatiga, ke arah Salatiga, ke arah apa ya, Rembang, Demak ya. Dan baru kita pulang. Dari perjalanan itu, apa yang terbersit pada saya adalah satu percobaan, suatu pengalaman spiritual lah, katakan demikian. Pada suatu saat di abad ke-6 ke-8, ada ekspedisi Salyendra yang mulai berpikir untuk jalan ke Jawa. Ekspedisi ini dimulai dalam pandangan spiritual saya dari Muara Panuguan. Kemudian kapal ini mendarat di sekitaran Pekalongan, Batang, Kendal gitu ya. Karena di barat sana ada Tarumanegara, ada Sunda Kelapa dan pelabuhannya tidak terbuka. Karena ekspedisi Salyendra kali ini ada recognition ya, ekspedisi untuk bahasanya pengembangan wilayah. Ketika mereka melihat gunung api yang ada tinggian di selatan, maka para Salyendra Satila Kaisa ini memutuskan untuk mencari dewa dulu. Dalam rangka mencari dewa, mereka mencapai puncak Dieng. Nah, di Dieng itulah wahyu Salyendra untuk mengolah tanah Jawa itu mulai hadir gitu. Mulai gagasan-gagasan untuk membangun kawasan-kawasan budaya di peradaban di Jawa mulai terpikir bagi para Salyendra. Dan puncaknya adalah ketika para Salyendra untuk memutuskan untuk membangun tempat sakral, ruang sakral dan tempat bangunan suci di Lembah Magelang. At the end, itulah perjalanan Salyendra dari abad 8 sampai abad 10. Motivasi dari perjalanan itu kemudian dijelaskan sebagai era Sima. Bahwa ada keinginan para raja-raja Salyendra. Perlu diingat ya, Salyendra itu satu kaum ya, satu kelompok, satu masyarakat. Sehingga terdiri dari banyak pangeran, ada pangeran ini, ada pangeran itu. Beberapa pangeran memutuskan untuk mencari wilayah kamardikan, wilayah yang mereka
bahasa sekarang otonomi khusus, Otsus ya. Jadi di era 8, 10, 11, para Raja Salendra yang datang ke Pulau Jawa mulai mengestablis otonomi khusus yang disebut Kesimaan. Dan apa yang disebut Kesimaan ini bukan Ratu Sima sebagai ratu gitu ya. Sima adalah satu konsep wilayah yang punya otonomi khusus terhadap dirinya sendiri. Daerah Sima tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada siapapun. Mereka otonomi khusus, mereka juga memiliki peranata kekuasaan yang tersendiri, sehingga di era itu bisa dikatakan pada abad 8 sampai 11 adalah abad perkembangan yang luar biasa dari berbagai macam munculan prasasti. Nah, Sima, Salyendra, Borobudur, kemudian ke belakang ya, Candi Plaosan dan Prambanan memberikan gambaran yang sedikit spekulatif. Kembali lagi, Jurnal Hendra adalah mengambil metodologi prosesual, sehingga yang tergambar adalah satu proses kalau boleh dikatakan okupasi, kalau boleh dikatakan penjelajahan. Ini sama persis seperti Christopher Columbus ketika datang ke Amerika. Tapi dalam kasus ini skalanya tidak sebesar itu ya. Tapi bisa dikatakan sama saja. Salyendra datang ke Jawa dan mulai membangun Jawa meskipun di Pulau Jawa sudah ada Mataram. Artinya, lanskap kebudayaan Jawa ada dalam dua kelompok kepentingan. Dia muncul sebagai polemik kebudayaan atau dia muncul sebagai politik kebudayaan. Nah, Jurnal Hendra mencari jalan tengah di antara polemik dan polietiknya, bahwa yang kita pandang adalah bagaimana siapa yang datang itu dapat berakulturasi dengan siapa yang ada dan membentuk satu kebudayaan baru yang bisa berkelangsungan dan berkelanjutan. Nah, ini apabila kita mau menerima metodologi prosesual dalam melihat sejarah. Barangkali itu, kawan-kawan, sahabat-sahabat, Jurnal Hendra mulai bisa mengeksplorasi metode prosesual pada hampir semua hal gitu ya. Ini akan kita dalami lebih lanjut lagi. Tapi episode ini kita melakukan pendekatan prosesual tentang kehadiran Salyendra di Pulau Jawa ketika sudah ada Mataram. Nah, itulah sebenarnya yang kita coba untuk gali. Pertanyaan terakhir, jika dan andai ternyata identitas tinggalan-tinggalan yang ada di Pulau Jawa itu ternyata adalah hasil karya atau monumen keberhasilan dari suatu kelompok atau satu masyarakat yang datang, kira-kira bagaimana sahabat menyikapinya? Apabila Borobudur ternyata kita kenali sebagai monumen kegemilangan dalam tanda petik orang yang datang, kira-kira sahabat bagaimana menanggapinya? Oke, saya tunggu komennya. Jangan lupa subscribe dan like. Nah, kita akan lanjut lagi pada episode berikut lebih jauh tentang itu. Oke, salam jumpa lagi di Jurnal Hendra. Selamat malam.